Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bangun dengan hati yang terus haus lapar akan Tuhan. Dan kita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita, dan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita boleh terus hidup di dalam hadirat Tuhan, terus hidup di hadapan Tuhan, orang Dia, dan kita hidup seterus dengan firman Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita mau menyembah Tuhan pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan sungguh itulah yang terindah dalam hidup kami. Kami senantiasa ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Hadirat-Mu melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Ada damai yang kami nikmati dalam hadirat-Mu. Ada ketenangan dalam hadirat-Mu. Ada ketenteraman dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sangat baik. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Kau yang memperhatikan kami. Kau yang mempedulikan hidup kami. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami puji Engkau. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menjagai setiap langkah kaki kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Sebab di dalam-Mu ada damai. Di dalam-Mu ada sukacita berlimpah. Di dalam-Mu ada pertolongan yang tak pernah terlambat. Di
dalammu ada jawaban yang tak pernah salah. Di dalammu Yesus Tuhan, di dalammu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh,
hanya di dalam-Mu ada damai berlimpah dalam hidup kami. Hanya di dalam-Mu ada sukacita berlimpah dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah kasih-Mu, firman-Mu tinggal dalam kami. Sebab Engkau Immanuel, Engkau yang menyertai kami di setiap musim hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Engkau membiarkan kami. Kalaupun kami jatuh, kami tidak akan sampai tergeletak. Sebab ada tangan Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Yang akan membangkitkan kami lagi, menguatkan, meneguhkan, menolong dan menopang kami. Sehingga kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat bersama-Mu. Hidup kami semakin maksimal untuk kerajaan-Mu. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus korandil Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu. Kami mau terus ada di hadapan-Mu. Sehingga wajah kemuliaan-Mu memancar dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang setia, Bapa yang baik bagi kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Supaya firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kaki kami di dalam dunia yang gelap ini. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu sampai garis akhir hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan siapa suaranya boleh di-unmute. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Heri. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Kita pagi ini tinggal beberapa hari lagi mengakhiri November. Kita akan memasuki Desember dan kita akan meninggalkan di tahun 2022 ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita bukan secara kebetulan, tapi memang firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita agar dalam perjalanan hidup kita itu punya pegangan ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya, peringatan supaya jangan hanyut di bawah arus. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Pagi hari ini firman Tuhan ini yang saya dapat, firman yang menuntun hidup kita untuk menuju di tahun 2023 ya. Nah, kalau firman Tuhan
di Ibrani ini adalah memperingatkan kita pada waktu itu, memperingatkan kepada orang-orang Yahudi yang Kristen ya. Mereka mengalami banyak aniaya, banyak mereka putus asa. Nah, itu juga yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita tidak dianiaya, tapi mungkin tidak usah kita ngomong orang lain. Mungkin di Koramdeo kita juga ada yang merasa putus asa. Nah, tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, pagi hari ini kita diajar untuk belajar teliti. Tadi malam saya sambil tidur, Tuhan, kami harus belajar teliti tentang apa ya? Tuhan selalu ingatkan kita harus belajar teliti dalam banyak hal. Nah, seperti kalau kita buat kue, kalau kita nggak teliti, pasti nggak jadi ya. Kurang satu bahan aja nggak jadi. Atau seperti asisten saya beberapa bulan yang lalu, dia kasih banyak-banyak pengembang, akhirnya jadinya banyak. Kan tentunya rasanya tidak enak ya. Nah, banyak hal teliti, ada dalam kata-kata harus teliti sebelum membeli. Nah, ibu-ibu itu selalu ya, kalau ibu-ibu itu kebanyakan harus teliti ya. Nah, kalau hari-hari ini yang saya alami, ibu-ibu itu pasti suka belanja di online ya, Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita online itu saya merasa kebanyakannya itu tertipu ya. Kita lihat di IG atau di mana sepertinya bagus produknya. Tapi ketika datang mengecewakan ya. Nah, berarti saya merasa itu saya kurang teliti. Saya sering ditegur sama suami. Akhirnya apa yang dibeli itu nggak bisa dimanfaatkan ya. Nah, dulu juga suami saya itu juga kalau mau melangkah berbuat apa-apa itu kurang teliti ya. Nah, tapi belakangan ini dia sangat hati-hati karena umur juga sudah bertambah ya. Nah, makanya dia sangat teliti sekali dalam mengambil keputusan. Saya tahu hari-hari ini dia sangat karena dia sangat teliti itu membuat satu keputusan itu sangat berat yang saya bersama-sama dengan dia dalam doa. Sebab itu nanti akhir dari firman Tuhan ini saya minta biar suami saya juga menyampaikan bahwa bagaimana dia menghadapi waktu dia sebelum belajar teliti, betapa banyak yang dia hadapi kesulitan bahkan tipuan orang dalam perusahaannya, dalam hidupnya, bahkan penghinaan orang terhadap dirinya ya. Supaya kenapa saya minta bagi suami saya untuk sampaikan kepada kita. Nah, terlebih buat bapak-bapak yang bisnis ya, supaya jangan sampai tertipu atau terlalu cepat untuk maju mengambil keputusan, mengambil sesuatu hal langkah ya, baik dalam rumah tangga maupun dalam bisnis. Nanti kita dengar ya seri berikutnya untuk suami saya. Lalu di dalam firman Tuhan itu pertama kita diajar untuk belajar teliti ya, untuk menghadapi di tahun 2023. Terus kita dibilang di firman Tuhan ini jangan hanyut di bawah arus. Nah, Bapak Ibu, terlebih saya mengingatkan buat kita ibu-ibu ya. Hari-hari ini saya kadang kalau di airport itu ya, saya lihat terlalu banyak kita itu terbawa oleh arus dengan keadaan ya. Saya melihat apalagi wanita, kadang tuh kurang pantas. Kadang di airport itu saya lihat pakai tank top aja, pakai celana panjang, rasanya kenapa nggak buka sekalian aja ya. Nah, kadang juga mereka saya perhatikan memang lagi musim ya. Kadang rambut sebelah warna ungu, kadang sebelah warna hijau ya. Nah, jadi kita itu sering terbawa arus yang tidak sepadan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Nah, kalau
kita dikasih Tuhan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita berpakaianlah yang sopan. Saya harap juga ibu-ibu di tempat ini tidak ada yang seperti itu ya. Nah, itu saya cuma mengingatkan jangan sampai kita juga terbawa hanyut dengan keadaan dunia ini sehingga kita itu sebagai anak Tuhan itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita hanyut dengan dunia ini, itu bukan mengharumkan nama Tuhan ya. Nah, jadi kita harus mau banyak belajar. Terus yang ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, firman Tuhan mengajar kita supaya kita jangan melanggar ya dan tidak taat karena di dalam ketidaktaatan dan pelanggaran yang kita hadapi itu mendapat balasan yang setimpal ya. Nah, ketika saya merasa bahwa saya itu tidak taat, itu mendapat sesuatu yang tidak mengenakan ya, Bapak Ibu. Pada waktu awal corona itu saya merasa sangat takut ya dalam hidup saya sehingga saya itu sampai asam lambung saya itu kumat ya sampai rasa terlalu takut. Nah, jadi firman Tuhan padahal firman Tuhan itu sudah mengajar kita supaya kita jangan takut ya. Nah, kalau kita merasa takut, kita tidak taat, nah kita akan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, Tuhan itu sudah meneguhkan kita lewat tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Tetapi saya mengalami bahwa saya itu merasakan bahwa dengan satu ketakutan itu tidak melihat apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan saya ya. Saya nggak mau banyak cerita buat orang lain, tapi yang saya hadapi. Sehingga saya merasa takut, saya tidak melihat mujizat Tuhan, tetapi ada satu teguran pada waktu berapa tahun yang lalu waktu mulai corona itu ya. Tuhan ingatkan saya di Habakuk itu ya. Nah, firman Tuhan di Habakuk itu katakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kita dengar di tahun 2023 nanti kita akan mengalami resesi. Banyak ramalan-ramalan itu yang sudah datang kepada kita, apalagi buat seorang pengusaha ya. Pasti mereka mempunyai persiapan yang begitu banyak bagaimana tentang bisnis yang ada. Nah, tapi firman Tuhan pagi ini kita jangan hanyut dengan arus yang mengatakan resesi yang akan terjadi kepada kita anak Tuhan. Dan firman Tuhan ini datang kepada kita bukan untuk kepada saya, tapi untuk kepada kita semua. Kita akan beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus kenapa firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita, yaitu supaya kita kuat, kita dapat bertahan, dan firman Tuhan itu harus kita baca setiap hari ya. Karena firman Tuhan ini katakan bahwa sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ya. Nah, itu yang hari-hari ini yang akan terjadi ya. Gempa bumi akan terjadi, bahkan langit akan digoncang. Kemanakah kita akan lari ya? Nah, kalau kita tidak hanya harus punya kekuatan di dalam Tuhan ya, terlebih buat anak-anak Tuhan yang baru menerima Tuhan Yesus ya, harus kuat, harus terus bertahan dalam Tuhan. Dalam pengiringan kepada Tuhan itu tidak
kita tidak senang selalu ya, tidak merasa merasa kuat selalu. Pasti ada badai yang akan kita alami dalam perjalanan ya. Itu memang Tuhan izinkan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau andalkan siapa? Kalau kita berjalan dengan jalan yang nyaman, terus kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak akan melihat apa yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan lewat doa, lewat koram deo, firman Tuhan itu datang. Ketika saya takut, firman Tuhan ini mengingatkan di Habakuk ini ya, kita tidak boleh takut, bahkan kita akan beria-ria kata firman Tuhan di dalam Tuhan. Dan memang itulah yang saya hadapi sampai hari ini. Kami suami istri masih tetap ada Tuhan pelihara ya. Ketika corona itu ada, menakutkan, dengar sana sini, hanyut dalam perasaan dengan ketakutan, bunyi ambulan, lihat toko tutup ya, melakukan online juga sepertinya tidak ada harapan sama sekali ya. Tapi sampai hari ini boleh ada. Semua itu karena Tuhan menyertai dalam hidup kita ya. Sebab itu di tahun 2023 kita tidak perlu takut. Kita jangan hanyut di dalam ketakutan ya. Nah, kita tidak hanyut di dalam situasi bagaimanapun dengan ramalan-ramalan, tetapi kita hanyut di dalam kasih Tuhan, kita mau hanyut di dalam kemurahan Tuhan, kita mau hanyut di dalam kata firman Tuhan. Kita mau belajar terus sampai kita mengalami firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita terus berpegang teguh ya. Ketika itu kita berpegang teguh ya, kita tidak akan mengalami meskipun ada sesuatu yang akan terjadi, kita tetap kuat ya. Kalau kapal itu tanpa arah, dia tidak ada arah ya, dia akan hanyut, dia akan menabrak, entah itu menabrak bukit, apakah dia menabrak kapal yang lain ya. Tapi kalau kita ada Tuhan yang mengendalikan kapal kehidupan kita itu, kita akan selamat sampai kepada tujuan surgawi ya. Nah, untuk akhir dari firman Tuhan pagi hari ini ya, di dalam 1 Petrus 4. Saya mau baca 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, di ayat yang terakhir, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan kasih karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia minta supaya kita layanilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau berkata tentang layanilah seorang akan yang lain, itu menurut saya ya, pribadi saya, itu saya sangat sulit untuk berkata-kata, untuk bergaul lah ya. Nah, makanya karena di dalam banyak kekurangan pribadi saya itu berlindung kepada Ibu Dorcas, makanya saya rindu untuk melayani, tapi di dalam kekurangan saya mau mengajak seperti Ibu Dorcas untuk di tanggal 8, untuk Natal, ibu-ibu janda, supaya saya juga terlibat di dalam pelayanan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak dapat kita buat untuk pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, apa yang kita sudah terima. Saya merasa untuk di dalam pelayanan saya sangat kurang, tetapi saya mau ya bersama-sama berjalan dengan orang-orang yang aktif ya, dengan orang-orang yang merah ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, akhir dari Koram Dio ini saya rindu biarlah
seterusnya untuk suami saya berbagi ya, Bapak Ibu. Kadang koramdeo kita ini hanya vakum, habis Heri ngomong, ya selesailah sudah gitu ya. Nah, tapi pagi hari ini saya minta suami saya untuk berbagi hidup ketika dia belajar tidak teliti dan mungkin juga dia terbawa arus dengan keadaan perkembangan bisnis, dia selalu banyak beli mesin. Akhirnya dia juga pusing ketika mesinnya tidak jalan ya. Nah, bagaimana dihadapi, saya minta boleh berbagi hidup untuk menjadi berkat bagi bapak-bapak yang berbisnis ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ya, selamat pagi buat kita semua. Saya nggak buka kamera karena pakai HP ya. Jadi pagi ini kedengaran suara saya? Halo, Ya, Dengar, jelas. dengar ya. Jadi istri saya sudah banyak berbagi. Terima kasih buat istriku dan buat teman-teman semua. Apa yang firman Tuhan katakan yang kita baca pagi ini memang itu satu, ya kan? Tuhan ingatkan kita supaya kita harus teliti. Sepanjang hidup saya banyak punya keinginan dan kadang-kadang saya merasa ya jangan lambat-lambat ya, karena lambat-lambat nanti ketinggalan. Tetapi sebetulnya itu ada kekeliruan. Karena apa? Selama ini yang saya evaluasi hidup ini, bahwa hidup ini seperti kita firman Tuhan katakan juga untuk pribadi kita, masalah karakter kita, yaitu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Salah satu Tuhan ingatkan juga pagi ini, ya kan, kalau kita mau cepat, boleh. Tapi kita nanti ujungnya banyak kekeliruan. Tapi kalau kita, ya kan, selalu tenang dan datang kepada Tuhan untuk tanya Tuhan, nah itu lebih baik yang saya rasakan. Kenapa? Ya kan, perjalanan waktu yang eh, sudah 65 tahun merasakan hidup, ya kan, bahwa sesungguhnya banyak kekeliruan-kekeliruan yang kita buat karena kita kurang teliti, ya. Nah, jadi ujungnya apa? Ya banyak hal-hal uh, finishingnya itu banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Karena apa? Jadi saya mau berbagi tentang kehidupan ini, ya kan? Kita boleh mikir orang, tapi kita juga harus tahu tidak semua orang itu sama dengan kita, ya kan? Nah, cepat itu lebih baik, tapi harus tepat, ya kan? Nah, kalau cepat tidak tepat itu kekeliruan terjadi. Sepanjang saya rasakan bahwa apa yang kita lakoni dalam hidup ini, ya kan, ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita rasanya senang, tapi kadang-kadang kesenangan itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang ujungnya kurang juga baik. Jadi maka di sini firman Tuhan katakan kita harus teliti, ya kan, dan jangan ikut arus, itu adalah benar, ya. Jadi kita harus mulai semakin hari semakin dewasa di dalam iman juga, di dalam kehidupan kita bagaimana, ya kan. Kalau kita selalu, ya kan, ingin eh, berhasil, tetapi kadang-kadang keinginan yang selalu itu tidak bisa, ya, kita andalkan orang lain, ya. Jadi kita tuh harus kerja tuh dengan tim, tapi tim kita juga kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau ujung-ujungnya, kalau kita tidak
belajar untuk lebih hati-hati, ya kita yang kecewa. Karena saya juga merasakan setiap orang tuh selalu berbeda, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang punya Tuhan, ya? Satu, tetap kita andalkan Tuhan. Kedua, ya kita juga harus ya semakin berhikmat. Hari-hari ini saya melihat ya, saya punya tim, ada seorang yang cukup dominan, lebih dominan dari saya. Ya, apalagi Bu Cia-Cia tuh lewat lah dia. Tapi saya selalu ingatkan, ya kan, apapun yang Anda ambil keputusan itu baik, ya kan. Tapi belum tentu benar. Nah, coba belajar untuk lebih punya hikmat, ya kan. Berdoa 1 sampai 2 menit untuk, ya kan, mendapat hikmat. Jadi saya punya anggota ini, dia memang cukup, karena merah, dia bukan merah ya, dia kuning. Antara kuning sama merah itu kadang memang beti ya. Jadi kita sulit untuk melihatnya. Nah, kalau orang yang sedemikian, kalau tidak punya seorang mentor, nah itu berbahaya, ya kan? Kemampuan ada, keberanian ada, ya kan? Tetapi apa? Semua mau dilabrak, ya kan? Jadi di sini saya tidak menuduh siapapun, ya kan? Kalau kita suka melabrak-labrak, kita juga harus belajar hari ini, ya. Supaya apa? Hikmat Tuhan itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan menggunakan ya teori boleh saja, ya kan? Tanpa teori kita tidak punya pegangan dalam bekerja. Tapi dalam teori itu juga kita harus sertakan hikmat Tuhan, ya. Hari-hari ini saya memang lebih tenang seperti isi saya bilang, ya kan. Saya tidak mau lagi mikirin terlalu banyak karena dipikirin juga ya saya tidak bisa bekerja sendirian. Nah, hari ini saya ada di Tembilahan juga saya lihat, ya kan. Nah, memang apa yang kita harapkan itu tentunya tidak seperti yang kita dapat. Tapi saya berkeyakinan kalau kita bisa lebih teliti, kita lebih bisa duduk bersama, ya kan, dan bicara, saya percaya semua itu ya lebih menghasilkan. Kita lihat Tuhan Yesus selalu makan bersama dengan murid-muridnya, ya kan, dia cerita, ya kan, dia membagi-bagi, ya kan, apa yang harus kita lakukan, demikian juga ya. Maka isi saya juga sering mengatakan waktu untuk anak-anak tolong diperhatikan, ya. Karena kita memang orang tua tuh harapannya kepada anak. Jadi saya harap semua kita yang ada di Koramdio ini, ya semua kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan pikirkanlah sesama bagaimana supaya hidup kita semakin hari ada damai sukacita bersama dengan Tuhan. Saya rasa saya nggak banyak bicara karena semuanya sudah tahu juga, ya kan, tentang saya. Tapi saya bersyukur saya punya seorang istri yang boleh menjadi penasehat, ya kan. Jadi bapak-bapak jangan menganggap istrimu tidak berguna, ya kan, tapi belajarlah, ya kan, menghargai ya suami supaya dia lebih buat ibu-ibu ya, belajar menghargai. Menghargai itu bukan didiemin, tapi dikasih tahu, ya kan. Nah, istri-istri itu kan diciptakan Tuhan sebagai penolong, bukan perongrong. Cuma kadang-kadang kita nggak mau ngobrol, kita nggak mau kasih tahu. Nah, itulah yang menjadi perongrong. Dalam pelajaran pria, bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang tidak kamu lakukan, itulah dosa yang paling besar. Jadi kita harus sama-sama membangun, karena apa? Hari-hari ini semakin jahat, kita tahu, kita tidak bisa sendirian, tapi kita harus, ya kan, seperti pagi, kita selalu Koramdio mengingatkan, kita nggak kuat, terus terang aja menghadapi dunia ini,
tapi dengan lewat ada persekutuan dengan Tuhan pagi-pagi, ya kan, saya yakin dan percaya hidup kita semakin hari ada damai sukacita, supaya apa yang kita cita-citakan Tuhan juga berkenan. Terima kasih buat teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Heri. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Japing, Ko Simon. Jadi pesan yang kuat hari ini dari Tuhan adalah hidup teliti. Bahasa Paulus di surat kepada jemaat Efesus, hiduplah dengan bijak hari-hari ini. Nah, hari-hari ini jahat, ada banyak jebakan Batman. Jadi kalau kita nggak teliti, kalau kita nggak bijak-bijak hari ini, kita bisa terseret arus, dan itu artinya hanyut, dan itu bisa binasa. Kalau sungai saja bisa menghanyutkan kita meninggal, apalagi kalau itu banjir. Jadi mari teliti, bijak, dan bagaimana caranya, nggak ada cara lain. Hidup apa kata Tuhan, hidup apa kata firman. Karena firman Tuhan itulah akan memimpin menuntun kita di dalam jalan-jalan yang benar. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ko Daniel boleh pimpin doa sesuai dengan jadwal. Silakan Ko Daniel. Oke, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan pada kami semua pada pagi hari ini. Semua kami pada pagi hari ini dapat berkoram dia ya Tuhan, dalam keadaan baik dan diberkati oleh Engkau, karena anugerah-Mu itu besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Tuhan, boleh menjadi rema dan berkat bagi kami semua, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Ibu Simon ya Tuhan, dan Pak Simon yang telah memberikan ya Tuhan Yesus sharing firman pada kami ya Tuhan, Kau berkati keluarganya, berkati anak cucunya ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang diperbuat oleh tangannya, Engkau berkati buat berhasil ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang ada di grup Koramdio ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati kami semua ya Tuhan, di dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam pergumulan, maupun persoalan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di dalamnya memberikan pertolongan, solusi yang jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami tetap bisa bersuka cita menjadi hari-hari bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman ya Tuhan dan roh hikmat kami pada Engkau, supaya kami ya Tuhan, supaya dapat bertumbuh bersama, tetap setia, dan taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Apabila dalam grupnya ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bibilur-Mu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan, setiap kami yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat saudara kami yang ada di Cianjur, yang mengalami musibah, gempa ya Tuhan Yesus. Engkau tolong ya Tuhan, campur tangan ya Tuhan, Engkau beri kekuatan kesehatan ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan Yesus beri kesembuhan kepada mereka yang tertimpa ya Tuhan Yesus, gempa ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga beri roh penghiburan ya Tuhan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Dengan ini ya Tuhan, Kau ampuni Indonesia ya Tuhan. Pulihkan ekonomi ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari perpecahan dan tetap bersatu ya Tuhan. Boleh bangsa yang kuat dan berdaulat ya Tuhan Yesus. Ada keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Aparat keamanan TNI Polri tetap bersatu menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan Yesus. Sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Supaya ya Tuhan ketentraman, kedamaian ada di Indonesia ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan pejabat tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai camat dan sampai ke RT RW ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau supaya mereka mengambil keputusan ya Tuhan dengan tanggung jawab yang hati nurani yang benar dan jujur ya Tuhan, untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan,
supaya mereka boleh memberikan ya Tuhan Yesus keluhuan untuk berita kabar baik-Mu diberitakan pada seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya kami sama-sama ya Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa percaya kepada Engkau. Supaya semua lidah mengaku bahwa Engkau lah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, tolong buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami, Tuhan. Kami mau belajar apa yang Tuhan ingatkan kami untuk belajar lebih teliti, dan kami tidak terbawa arus dunia ini, Tuhan. Biarlah hidup kami tidak hidup dengan ketakutan, tapi kami hidup punya Engkau yang sanggup menolong, memimpin kami, dan bahkan memelihara kami sampai Engkau mau panggil kami ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau yang mengawali hidup kami, pekerjaan dimanapun kami berada, pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak salah langkah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, biarlah dimanapun kami berada, ada pemeliharaan-Mu, ada kasih-Mu yang melimpah, dan kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Bahkan Engkau memberkati rumah tangga kami dimanapun Tuhan, setiap anak, menantu, dan cucu Tuhan berkati, lindungi, pelihara ya Bapa. Kami naikkan doa sembahyang kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat pagi kita. Tuhan berkati.